Perkenalkan, nama saya Imadi Rimbawan, NIM 2021-13004. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya proyek, yang dimana akan menjelaskan peranan akuntansi biaya proyek dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yaitu akuntansi proyek konstruksi adalah sistem pengelolaan keuangan yang khusus diterapkan untuk mencatat, mengawasi, dan mengendalikan seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan proyek konstruksi. Hal ini mencakup pengelolaan biaya langsung seperti material, tenaga kerja, serta biaya tidak langsung seperti overhead dan administrasi. Akuntansi ini juga melibatkan pencatatan pendapatan berdasarkan kontrak proyek, monitoring anggaran, dan pelaporan keuangan yang detail untuk setiap proyeknya. Akuntansi biaya proyek juga memiliki kaitan erat yang berhubungan dengan mata kuliah rencana anggaran biaya atau RAB. Maka dari itu, untuk menentukan jumlah kebutuhan material untuk bahan bangunan konstruksi dan tenaga kerjanya, harus melalui masa perhitungan untuk mendapatkan perhitungan yang tepat sasaran dalam membuat sebuah bangunan yang aman dan ekonomis. Sehingga, dengan kata lain, semua ilmu yang didapat dari perkuliahan memiliki kaitan erat antara satu sama lainnya. Seperti yang dikutip dari sumber produktif OI, menjelaskan bahwa akuntansi biaya proyek dalam pelaksanaan konstruksi membantu mengelola biaya, menentukan harga, dan mengelola keuntungan proyek. Akuntansi biaya proyek juga membantu memastikan keberhasilan proyek dan pencapaian tujuan strategis untuk dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi peran penting di mata kuliah akuntansi biaya proyek. Kita dapat mengetahui beberapa peranan penting mata kuliah ini, seperti yang dikutip dari sumber PPM School dan Credo. Akuntansi biaya proyek mengambil beberapa peranan penting. Contohnya seperti yang pertama itu dalam segi perencanaan dan pengawasan, itu terdapat beberapa poin yang ada akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada mengestimasi biaya proyek secara akurat. Yang kedua, membuat rencana anggaran dan jadwal. Yang ketiga, memantau biaya aktual dan membandingkannya dengan anggaran. Yang terakhir itu mengidentifikasi potensi biaya tambahan. Selanjutnya, yang di poin pengelolaan biaya itu dapat dibagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan biaya menjadi langsung dan tidak langsung. Poin kedua, menghitung biaya bahan, tenaga kerja, dan peralatan. Yang poin ketiga, mengelola biaya overhead dan biaya tak terduga. Yang keempat, menganalisis biaya dan mengidentifikasi area penghematan. Selanjutnya di poin pengambilan keputusan. Di poin pengambilan keputusan ini juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, menyediakan informasi akurat untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu menentukan prioritas pengeluaran. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja keuangan proyek. Yang terakhir itu mengidentifikasi risiko keuangan dan mengembangkan strategi mitigasi. Maksudnya itu mengembangkan strategi mitigasi itu bagaimana cara kita untuk memecahkan suatu masalah yang akan terjadi di proyek tersebut. Selanjutnya di poin pelaporan dan pemantauan. Di poin pelaporan dan pemantauan juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu membuat laporan keuangan proyek secara berkala. Yang kedua, memantau kemajuan proyek dan biaya. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan atau penyimpanan dari rencana. Yang keempat, mengupdate rencana dan anggaran sesuai dengan perubahan. Selanjutnya, manfaat dari akuntansi biaya proyek. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengurangi risiko keuangan dan biaya tambahan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi perencanaan dan pengawasan. Dan yang keempat, membantu mencapai tujuan proyek secara tepat waktu dan dengan anggarannya. Terus komponen akuntansi biaya proyek itu dibagi menjadi 5 poin, yaitu biaya langsung,
Biaya langsung itu termasuk ke dalam bahan, tenaga kerja, dan peralatan konstruksi. Terus yang kedua itu ada biaya tidak langsung. Itu seperti biaya overhead, biaya administrasi lainnya. Terus ada juga biaya tak terduga. Itu termasuk seperti resiko dan ketidakpastiannya. Terus poin keempat, biaya operasional. Itu mencakup seperti perawatan dan pemeliharaan. Di perawatan dan pemeliharaan ini mungkin bisa dimasukkan seperti pemeliharaan alat kerja seperti molen, eskavator, dan alat kerja lainnya yang memiliki rentan waktu bisa dipakai untuk jangka waktu panjang. Terus yang terakhir itu ada biaya modal, yang itu termasuk investasi dan pengembangan. Selanjutnya, metode akuntansi biaya proyek itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada metode full absorption costing. Yang kedua metode variable costing. Yang ketiga ada metode activity based costing, dan yang terakhir ada metode job order costing. Dan yang terakhir itu ada alat bantu akuntansi biaya proyek. Salah satunya yaitu ada software akuntansi seperti SAP, Oracle, dan QuickBooks. Terus ada spreadsheet seperti Microsoft Excel. Terus ada aplikasi pengelolaan proyek seperti Asana, Trello, dan Basecamp. Terus yang terakhir itu ada sistem informasi keuangan yaitu SIV. Baik, itu yang dapat saya jelaskan untuk materi peranan akuntansi biaya proyek dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Di sini dapat kita simpulkan dengan menerapkan akuntansi biaya proyek yang efektif, pelaksanaan konstruksi dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan rencana. Dengan pemahaman yang baik tentang akuntansi biaya proyek, maka kita jadi tahu bahwa akuntansi biaya proyek penting karena dapat membantu perusahaan konstruksi dan menjaga anggaran, mengambil keputusan bisnis, mengurangi risiko keuangan, mengelola sumber daya, seperti halnya yang dapat dikutip dari sumber follow up CRM yang menjelaskan betapa pentingnya mengatur keuangan proyek agar anggaran dalam melaksanakan proyek terhindar dari pembengkakan biaya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tugas peranan akuntansi biaya proyek dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.